Kalau anahu bahwa. bahwasanya. Nah, Oh. kalau Kalau innahu innahu sesungguhnya. Ya. Beda kalau heran. Oh iya, satu lagi Ustaz. Tadi kan Ya. fauqoha itu kan di atasnya nyamuk. Tapi kan Ustaz pernah jelasin itu sebenarnya maknanya di bawah yang lebih kecil daripada nyamuk. Kenapa fauqo tidak tahta? Sebenarnya sih bagi masyarakat Arabnya fauqa itu bisa artinya di atas, bisa artinya jadi di atas itu kalau sesuatu itu lebih tinggi ya. Tapi ada yang wah lebih hebat apa? Lebih hebat kerendahannya. Nah, lebih hebat itu ya kejahatannya berarti di bawah fauqa. Jadi kalau misalnya nyamuk ada yang lebih lagi di atasnya nyamuk, maksudnya lebih hina. Nah, maka diterjemahkan di bawah. Itu untuk bahasa Indonesia itu. Ya. Begitu. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Bayakum. Jadi sekarang kita di ayat berapa? Ayat 27. Iya. Iya. Baik, sekarang ayat 27. Silakan Bu Lisan. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yuqalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Itu Ustaz. Terus Bok dulu. Ya nanti nonton ikan. Bok dulu. Silakan. Langsung diterjemahkan Ustaz. Iya, langsung terjemahkan. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka telah melanggar ahdallahi perjanjian dengan Allah mimba'di mitsaqihi setelah tepatnya perjanjian dengannya. Wa dan yaqta'una mereka memutuskan ma apa-apa yang amarallahu bihi yang Allah telah memerintahkan dengannya. Ayu sholat untuk disambungkan. Wa yufsiduna dan wa-nya dan yufsiduna mereka berbuat kerusakan di bumi. Ulaika mereka benar-benar humul khasirun. Jadi benar-benar lagi nih Ustadz. Ulaika humul khasirun. Benar-benar sesungguhnya mereka orang-orang yang merugi. Itu Ustaz. Ustaz. Lagi itu ya. Ini si Faruk kayaknya Bu. Tunggu ya. Faruk nggak mau diatur. Punya pendirian keras dia.
Mayam sini, sini. Mayam ikut nggak? Ikut. Sini, sini. Mayam bisa diatur nggak? Ini punya siapa jilbab bagus kayak gini? Ya, kenapa nangis? Kenapa nangis? Jangan nangis. Ya udah tenang aja. Maya mau nonton apa mau ikut? Biar yang nonton gak ikut. Oke, di sini aja. Tenang aja, nanti juga nonton sama gue. Oke? Apa? Jangan ikut ya. Jangan ikut ya. Ya udah, diam. Duduk yang benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Alladzina ini nih tafsiran dari al-fasiqin ini. Itu kan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah ia menjadikan tersesat bihi dengan perumpamaan itu illal fasiqin kecuali kepada orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Alladzina. Jadi alladzina ini adalah tafsir dari al-fasiqin. Orang-orang fasik itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang quduna. Nih ya wawunun itu mereka. Ya naqadha itu merusak. Ya, merusak, membatalkan. Kalau misalnya naqadha wudu'uhu. Ya, naqadha wudu'uhu. Berarti apa tuh? Naqadha telah rusak. Maksudnya batal. Wudu'uhu, wudunya. Jadi ini alladzina yaitu orang-orang yang quduna, mereka membatalkan atau merusak ahdallahi. Ini kata Allahnya di sini ya. Jadi kalau ahdallahi, ahida itu berjanji. Ahdallahi perjanjian dengan Allah. Gitu ya, perjanjian Allah, merusak perjanjian Allah, maksudnya merusak perjanjian dia dengan Allah. Sudah berjanji dengan Allah tapi dia rusak perjanjiannya. Ya, min ba'di, minnya tidak diterjemah karena dirangkai dengan ba'di. Ya. Min tidak diterjemah. Kenapa? Ini min nih namanya min zaidah. Min zaidah. Apa artinya zaidah? Tambahan.
Ya. Min sebagai tambahan. Ya. Apa fungsi min sebagai tambahan di sini? Fungsinya untuk penegasan. Ya. Jadi benar-benar dia merusak perjanjian itu min ba'di mitsaqihi, setelah kuatnya perjanjian. Ya, mitsaq dari mi dibuang ya, hi dibuang dari yatsaqo. Yatsaqo. Ininya alif nih sisipan. Ya, dari yatsaqo. Nah, dicari di yatsaqo tidak ketemu. Ya, ya-nya ini anggap saja sebagai wawu. Ya. Jadi watsaqo. Itu akar katanya tuh. Ya. Jadi kalau dia tidak ketemu cari di wawu. Min ba'di mitsaqihi, setelah kuatnya perjanjian. Ya, bagaimana itu kita tahu bahwa itu artinya perjanjian? Ya dari kamus. Dibuka di wasaqonya ya. Kita cari sekarang, misalnya kita cari di yatsaqo ya. Cari kita di yatsaqo. Berarti kan carinya dia. Carinya dia. Nggak ada. Ya, dia setelah Yatharo, ini kan Yatharo, Yathrib nih. Langsung ya aja, ya cuc. Mestinya dari aja nih. Tidak di sini mestinya ya cuc. Karena dia dari aja. Ini mesti di ya nggak apa. Jadi langsung di yad, itu kan yatsaqo. Ya, yatsaqo berarti tidak di sini ya. Tidak dia. Carinya di mana? Carinya di waw. Carinya jadinya di mana? Di waw. Nah, ini lihat nih. Di waw ini wataro watana ini ada watsaqo. Ternyata wathiqo. Artinya percaya. Nah, terus ada mitsaqun, perjanjian. Kenapa disebut mitsaq? Perjanjian yang kuat, yang dipercaya. Mitsaq berarti tertulis. Ya. Mitsaq min ba'di mitsaqihi. Perjanjiannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ya, bisa juga sih. Mitsaqihi, kuatnya perjanjian mereka. Karena kalau sudah watsaqo itu kuat. Nah. Perjanjian yang mengikat itu makna-maknanya ya, percaya, ia telah ikatkan, ya, mengikat, percaya, mengikat ikatan amat kukuh, janji yang teguh, ya kan. Jadi kalau mitsaq itu kalau orang Arab ya, misalnya film dokumenter, itu arti bahasa Arabnya al-film al-wathaiqi. Tuh. Jadi kalau Allah katakan min ba'di mitsaqi, setelah perjanjiannya, maksudnya setelah kuatnya perjanjian. Ya. Wa yaqta'una, dan mereka memutus, ya wawunun mereka, ya qata'anya memutus. Ya, kita buka kamusnya ya. Dari apa nih? Berarti kita nyarinya dari qaf. Ta, dha, ain, ghin, fa. Qaf. Ya, kita cari di ini baru qota. Qota, qadaro, qara'a, qaraba, qarado, banyak banget nih. Qosa,
Qoso, bentar lagi. Qodo, baru nih qoto'a. Qoto'a memutus. Yaqta'u sedang memutus. Qota'an. Ya, putusan boleh ya. Jadi kita carinya apa tadi? Yaqta'una. Ya pasti mereka lah. Yaqta'una. Nih artinya apa nih? Mereka memutuskan. Jadi wa yaqta'una dan mereka memutuskan ma apa yang amaro. Apa nih amaro? Buka lagi kita di alif. Ya, di amaro. Amaro. Amaro memerintahkan. Baik ya. Ini amaro nih, amaro memerintahkan. Amaro telah memerintahkan. Ya. Jadi wa yaqta'una dan mereka memutuskan ma apa yang amarallahu Allah perintahkan dia akan dia ya an agar atau bahwa boleh bahwa atau untuk yusola. Ini berarti ua itu di ya wasola. Buka lagi di waw. Begitu masih sabar orang pengen bisa nerjemah ya, pengen ngerti bahasa Quran. Cari di waw ya. Apa tadi wasola ya. Berarti kalau dia wasola carinya masih jauh nih ya. Wasola. Ini wasolanya ketemu. Wasolanya artinya sampai. Terus ada ayyusola, dihubungkan, disampaikan ya. Ini ayatnya. Ya, ayyusola untuk dihubungkan. Ya, untuk disambungkan. Wa yufsiduna dan mereka membikin kerusakan. Ya kalau ini kan sudah ya wawunun pasti mereka. Yang fasadan ini sudah di ayat berapa ini? Sudah di ayat belasan dia mah. La tufsidu fil ardi. Yang ini nih. Yang la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan. Nih yang sudah lewat nih, mufsidun. Dari fasada kan nih. Nah, jadi yang sudah lewat nih kita tidak buka lagi di kamus. Ya, apa katanya? Wa yufsiduna dan mereka membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Ulaika mereka itu. Jadi ulaika ini sebenarnya kata tunjuk ya untuk orang banyak. Humu mereka. Tuh, maka diterjemah sebagai benar-benar. Kenapa? Karena yang kedua ini sebagai penegas. Ya, sebagai penegas. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata yang diulang, yang keduanya itu sebagai penegas. Al-Ustadz Muhammad. Apa artinya? Ustadz yang benar-benar Ustadz adalah Muhammad. Ustadz yang sesungguhnya adalah Muhammad. Begitu. Gitu. Ustadz Muhammad. Ustadz yang benar-benar Ustadz Muhammad. Gitu. Ya. Al-khasirun. Awalan, wawunun, akhiran, alif kecil ini sisipan. Akar katanya khosaro. Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin merugi. Ulaika mereka itu humu benar-benar al-khasirun, orang-orang yang merugi. Ya. Wawununnya ini terjemahkan orang-orang yang khasaranya merugi. Ya. Gitu ya. Siapa jadi orang-orang yang fasik itu? Orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah.
Ya, setelah kuatnya perjanjian. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa saja tuh? Ya terutama silaturahim. Ya orang Yahudi itu putus persaudaraan. Orang Nasrani putus persaudaraan. Mana tuh persaudaraannya? Itu tuh Nabi Muhammad itu bukan saudaranya kah? Nabi Muhammad itu saudaranya Nabi Isa, saudaranya Nabi Musa. Kenapa? Tiga-tiganya keturunan Nabi Ibrahim itu. Kenapa musuhi orang Yahudi memusuhi Nabi Isa? Ya orang Kristen memusuhi Nabi Muhammad. Itu apaan kayak gitu tuh? Ya, itu saudara itu. Ya, saudara Bani Israel itu saudaranya orang Arab, saudaranya orang Mekah. Itu tuh ya. Orang Yahudi keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim baik Yahudi maupun Nasrani. Nah, Nabi Muhammad ya keturunannya Nabi Ibrahim sama aja. Ya, kenapa? Jadi bermusuhan itu, benci sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus wa yufsiduna fil ardi. Kapan ada lafaz wa yufsiduna? Kata fasad dalam bahasa Al-Qur'an itu artinya membuat maksiat, berbuat maksiat. Ya, karena perbuatan maksiat itu akan menyebabkan rusaknya bumi. Ya, perbuatan maksiat itu akan menyebabkan rusaknya bumi. Zaman Nabi Nuh dibikin banjir, bukan mereka tebang-tebang pohon kan, tapi karena mereka berbuat maksiat. Karena ini di sistem. Kita mengatakan apa direspon oleh Allah, direspon langit, direspon bumi, direspon gunung. Sistem. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan wa ma dhaharat fihimul fahisatu illa fasha fihimul maut. Ya, kapan perbuatan keji itu tampak, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halang, berbuat maksiat didiamkan saja, nanti akan terjadi kematian massal. Dan itu tidak main-main. Ya, pelacuran di mana-mana dibiarkan, mestinya diamankan oleh polisi, polisi malah ikut menikmati. Wah, dibiarkan begitu, wah itu akan jadi bencana. Ya, maka disebutnya wa yufsiduna fil ardi. Mereka merusak di muka bumi. Ya, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada Imam Syu'bah yang meriwayatkan dari Amr bin Amrah, ya, dari Musa bin Sa'id yang mengatakan satu abi faqultu, saya bertanya kepada bapak saya tentang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu pertanyaannya. Sampai akhir ayat. Nah, bapaknya mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Bapaknya mengatakan humul haruriyah. Mereka adalah haruriyah. Ya. Itu namanya penafsiran dengan makna, ya. Apa tuh haruriyah? Haruriyah itu orang-orang yang merusak perjanjian, ya, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang ingin memberontak negara. Tapi itu tidak begitu, ya, karena Haruriyah belum ada zaman Ali. Khawarij itu muncul zaman Ali bin Abi Thalib. Baik. Itu sekedar itu aja. Tapi yang disebut Haruriyah atau Khawarij itu masuk di dalam alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang
merusak perjanjiannya dengan Allah, memutus hubungan kekeluargaan haruriyat. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada pimpinan, kepada presiden, ya, kepada khalifah, dan tidak mau menjalankan syariat Islam yang sudah disepakati. Ya, kenapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas menafsirkan orang-orang fasik itu sebagai orang-orang haruriyah. Haruriyah itu orang-orang yang mau memberontak negara, itu haruriyah. Karena makna fasik secara bahasa itu al-kharij anit ta'ah, ya, keluar dari taat, tidak taat. Itu maknanya fasik secara bahasa. Ya. Terus ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan khamsu fawasiq yaqtulna. 5 fawasiq. Fawasiq itu benda-benda fasik. Yuqtalna fil hilli wal haram, yang boleh dibunuh, ya, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Al-ghurab, burung gagak, wal hid'ah, burung elang, wal aqrab. Aqrab itu kalajengking, ya. Fa'rah, tikus, wal kalb al-aqur, dan anjing gila harus dibunuh itu. Ya, kenapa disebut fasik? Karena merusak. Karena mereka merusak. Ya. Apakah orang fasik? Kalau manusia, apakah orang fasik itu harus orang kafir? Enggak. Orang beriman juga bisa saja, bisa saja dia fasik. Jadi fasik itu mencakup orang kafir dan orang yang berbuat maksiat. Maksudnya beriman berbuat maksiat itu fasik. Tapi kalau fasik dari orang-orang kafir itu lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih keras kefasikannya. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah fasiknya orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yusuduna fil ard ulaikumul khasirun. Ini fasik yang kafir ini. Ya, ini sifat-sifat seperti ini membedakan antara sifat-sifat orang kafir dengan sifat-sifat orang yang beriman. Orang beriman tidak seperti itu. Ya, tapi kalau ada orang beriman memutuskan tali persaudaraan, itu masuk fasik itu. Itu masuk fasik. Dengan orang tuanya putus, wah gimana itu? Ya, maka Allah mengatakan Anar-Rahman. Saya, kata Allah, aku adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Rahim. Ya, syaqaqtur rahima min ismi. Aku ambil rahim dari namaku. Ada kan rahim, alam rahim, di rahim ibunya. Rahim sama Rahman itu dari akar kata yang sama. Tuh, lalu Allah mengatakan faman wasolahu wasoltuhu, siapa yang menghubungkan silaturahim, ya, tali persaudaraan, tali kekeluargaan, wasoltuhu, maka aku terhubung dengan dia. Connect, Allah connect dengan dia. Dia berdoa, ada koneksi, didengar oleh Allah. Tapi waman qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutus tali persaudaraan, aku putus dari dia. Berdoa kepada Allah nggak didengar. Orang putus nggak ada koneksi. Ya, jadi, dan itu masuk dosa besar, ya, memutus persaudaraan. Ya, ini ayat-ayat yang sangat menganjurkan sekali, ya, orang-orang Yahudi itu tidak memusuhi orang-orang Islam. Saudara mereka itu. Quran itu sampai segitunya, ya. Sampai segitunya, saudara. Turunannya Nabi Ibrahim. Ya.
Terus ada ya di dalam surah Ar-Ra'd. Ibu kalau mau buka surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai 25. Itu sama aja tuh bicara itu. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang melek Al-Qur'an sama dengan orang yang buta Al-Qur'an? Ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau merespon pertanyaan ini hanya orang yang cerdas saja. Ya. Siapa itu orang-orang yang cerdas? Siapa itu ulul albab itu? Alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang yang cerdas itu orang-orang yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Itu orang ulul albab. Kebalikannya orang fasik. Wala yanqudunal mitsaq. Kalau ulul albab itu tidak pernah merusak perjanjian. Oh, ini perjanjiannya itu perjanjian kerjasama tapi dengan orang kafir, meski dengan orang kafir. Ya harus dipenuhi, harus ditepati. Apalagi orang beriman harus menjadi orang pertama yang mau menepati perjanjian. Ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi. Kalau ulul albab itu selalu berusaha, berjuang untuk mempertahankan, untuk memperkuat, untuk menyambung tali silaturahim. Disambung tali silaturahim. Dipupuk, diperbesar, diperkuat, begitu. Ulul albab tuh begitu, ya. Kenapa? Karena kalau silaturahim itu tersambung dengan baik, itu akan membangun kekuatan. Ya, kekuatan persaudaraan tersambung, kekuatan ekonomi akan ikut terbangun. Ya, kekuatan iman juga sama. Ya. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Ulul albab. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan buruknya perhitungan amal. Nah, sampai di ayat itunya tuh ya, walladzina. Nah, sebenarnya orang-orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Ya, mereka merusak perjanjiannya dengan Allah setelah kuatnya perjanjian. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka juga memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya, merusak, membuat kerusakan di muka bumi, berbuat maksiat terus. Ya, ulaika lahumul la'natu, mereka itu memperoleh laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka atau untuk mereka kampung yang sangat buruk sekali, neraka maksudnya. Jadi yang di ayat 27 ini berbicara tentang sifatnya orang-orang fasik yang kafir, bukan orang beriman. Ya. Tentang ini ya, tadi sudah jelas ya. Kalau yang dimaksud itu ya, yang dimaksud memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung itu bukan silaturahim aja, itu bukan hubungan kekeluargaan saja. Jadi perbuatan yang baik itu Allah perintahkan juga untuk terus disambung, jangan diputus. Mana tuh perbuatan baik itu? Ya, banyak sih. Ya, yang istiqomah. Oh, ini sunnah kan? Iya, meskipun sunnah, yang istiqomah. Supaya masuk di dalam makna tidak memutuskan kebaikan. Ya, itu kebaikan, jangan diputus kecuali mendapati ada yang lebih baik dari itu. Baik. Itu ayat 27. Ya, ini nggak apa-apa ya, saya terangkan agak panjang lebar karena ini ya, banyak orang memusuhi orang tuanya, tidak akur dengan saudaranya. Gimana orang beriman begitu ya, sedih aja jadinya.
Baik, sekarang kita di ayat 28. Ayat 28 ini siapa mau nih? Pak Arifin. Ya, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya kaifa itu bagaimana, awal dari akar kata kafaro ingkar, awalan tak dan akhir waunun artinya kalian. Berarti bagaimana kalian ingkar billahi kepada Allah, awalan wa dan bakuntum dan dulunya kalian amwatan orang-orang mati. Fa'ahyakum lalu Allah menghidupkan kalian, cuma kemudian yumitukum kalian dimatikan, cuma kemudian yuhyikum kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Ya. Mulai turja'un kalian dikembalikan. Ya. Artinya secara keseluruhan? Artinya keseluruhan. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar billahi kepada Allah, wa kuntum kalian tadinya amwatan mati, wa afyakum lalu kalian dihidupkan, cuma kemudian yumitukum kalian dimatikan, cuma kemudian yumitukum dihidupkan kembali, cuma ilahi turja'un hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa bagaimana, takfuruna tak wawununya kaliannya. Berarti kata kerja bentuk apa nih? Kata kerja bentuk sedang. Ya, ini kakak DSAK. Tandanya diawali tak. Waw nun. Ya, waw nun menunjukkan jamak. Iya. Tanya engkau, waw nunnya jamak. Berarti kalian, ya kan? Bagaimana kalian ingkar billahi kepada Allah? Kok bisa ingkar? Kok bisa ingkar tidak mau percaya kepada Allah? Wa kuntum padahal kalian dulu amwatan, orang-orang yang mati, dulunya barang-barang yang mati. Kita bahkan dulu tidak ada. Manusia dulunya tidak ada. Al-Quran mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia hinun minad dahri, satu saat dari waktu sepanjang masa ini, lam yakun syai'an madhkura, di mana dia belum menjadi sesuatu yang disebut. Nggak ada sebutannya ini solihin, nggak ada ini, nggak ada. Ada masa-masa di mana kita tidak ada sebutannya. Apa kata Allah? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir.
Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari nutfah yang tercampur, sel telur yang sudah terbuat. Atau dari sel sperma yang membuahi sel telur. Tercampur. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan dia dapat nabtali, yang kami uji, lalu kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Itu barang yang mati itu asalnya. Nutfah itu barang mati. Kalau sudah 4 bulan jadi janin, baru ditiupkan ruh. Baru tuh hidup. Jadi memang asalnya tidak ada, terus ada dengan proses yang mukjizat, itu spektakuler sekali. Sel-sel yang membentuk mata pasti berbeda dengan sel-sel yang membentuk rambut. Yang membentuk kulit, membentuk tulang, membentuk daging, itu sel semua itu. Ada 100 triliun sel dalam diri manusia itu. Ya, semuanya itu barang mati. Tapi mereka kerjasama itu. Dari kecil sampai gede, kayak seperti kita ini. Ini ada 100 triliun sel. Ini sel mata nih, kalau ditanam di pipi, akan tumbuh jadi mata itu. Kalau sel tulang ditaruh di mata, akan tumbuh tulang di mata itu. Tapi kan tidak seperti itu. Ya, semuanya bekerja sama sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi ini ayatnya sebenarnya dalam sekali. Tapi namanya orang kafir ya nggak ngerti. Manusia kalau mengerti asal kejadiannya tidak akan sombong. Ya apa itu, cuma air saja. Sombong itu buat apa? Ya, sampai di sini ya. Fa'ahyakum, lalu ia menghidupkan kalian. Kalau hayya artinya hidup. Kalau ini artinya hidup ya. Hayya artinya hidup. Nah, tapi kalau sudah ada alif depan ahya artinya menghidupkan. Ya, kalian. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian sebelumnya adalah amwatan, barang-barang yang mati. Fa'ahyakum, lalu iya Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian ia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian ia akan menghidupkan kalian lagi di akhirat nih. Setelah mati nanti dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah. Yuhyi itu bukan, yumi itu bukan artinya dimatikan. Yumitukum ia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian ia menghidupkan kalian. Bukan kemudian kalian dimatikan, enggak. Iyanya iya Allah. Iyanya ini kembali kepada Allah. Iya ini. Ya di awal nih. Ya-nya artinya dia siapa? Dia Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian. Wow, nih kalian. Ua artinya akan roja kembali, jadi akan dikembalikan. Kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya. Jadi ini bukan ayat reinkarnasi, ini bukan. Ya, dari tidak ada, jadi namanya ini ayat menjelaskan tentang transisi kehidupan manusia. Dari nol, tidak ada. Ya, terus terjadi pembuahan. Ya. Sel telur. Terus menjadi janin. Ya, menjadi janin. Terus dikasih ruh. Dikasih ruh, hidup. Ya kan? Terus lahir. Ya, terus lahir, terus setelah itu kan mati. Lahir di dunia, hidup, terus mati. Nah, nanti hidup lagi. Hidupnya di mana? Di akhirat. Ya, setelah kiamat.
Itu ini namanya transisi kehidupan. Al-Quran kasih kisi-kisi kepada kita. Ya, bahwa manusia ini dengan kematiannya tidak selesai sejarahnya, akan ada kehidupan setelah itu. Nanti dikembalikan kepada Allah untuk apa? Untuk menerima penghargaan bagi mereka yang berbuat baik dan hukuman bagi mereka yang berbuat buruk. Itu ya. Baik, ini berarti hidup terus ya Pak Ustadz? Ya Bu. Berarti hidup terus ya Pak Ustadz? Nggak ada matinya, hanya pindah alam. Ya Pak Ustadz? Iya. Jadi kalau kita kan ini nih, badan nih hanya casing. Iya nggak Bu? Iya. Hanya casing saja. Yang jati diri kita itu yang ruh kita lah. Nanti ruh kita itu keluar. Casing ini akan menjadi bangkai. Kenapa? Karena dia tidak berguna tanpa ruh. Ya kan? Akan membusuk dia tanpa ruh. Ya. Ruhnya itu mengalami kematian nggak? Tidak. Ruh itu mengalami kematian. Kapan? Ketika berpisah dari badan. Kalau dia keluar dari badan kita itu namanya kematian. Nah nanti namanya kematian, maka disebutnya mencicipi sebentar kematian itu. Berpisahnya ruh dari badan itu namanya kematian. Nah, sementara badan akan hancur, ruh itu ditakdirkan kekal oleh Allah. Jadi tidak mati ruh itu. Ditakdirkan kekal. Ini barang yang sama sekali merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ruh. Sekarang kita tidak bisa melihat ruh. Nanti satu ketika kita bisa melihat ruh kita. Kapan itu? Ketika ruh kita dicabut oleh malaikat, kita melihat ruh kita. Begitu. Ya, dalam sebuah hadis Ummu Salamah yang mengatakan dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Abu Salamah. Ternyata Abu Salamah sudah meninggal, matanya terbelalak. Summa fa'aghmadahu, lalu Rasul memejamkan mata Abu Salamah. Wa qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Rasul mengatakan sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, direnggut, maka dia akan diikuti oleh mata, melihat. Ya, sekarang kita nggak bisa melihat kita sekarang. Ya, sebentar. Tadi Bu Nini takfuruna itu kan awalannya tak ya, Bu Nini. Takfurun ayat berapa Bu? Yang masih di ayat yang lagi diiniin. Nah, nanti kalau ada itu tuh yang namanya Anita itu ya ada taknya depan. Aku sambil tanya-tanya ya. Yang ayat 20 kaifa takfuruna. Masih di ayat ini sih. Yang 8 kaifa takfurun ya. Ya itu kata itu ya KBS kakaknya. Iya katanya KKBS. Terus nanti ya. Terus Anita juga ya. Ya enggak, ya udah aja. Anita, KKBS AK. Baik, sekarang kita di ayat 29. Bu Atik, monggo. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum
ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa dia, huwaladzi dia yang khalaqalakum telah menciptakan kamu ma apa yang fi di ardi di bumi jami'an semuanya tumma kemudian astawa ila menuju as-samai langit fasawahunna lalu menjadikannya sab'a 7 samawat langit-langit wahwa dan dia bikulli dengan sesuatu syai'in alim maha mengetahui segalanya. Ya Ustaz. Ustaz nggak ada suaranya Ustaz. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Huwa dialah alladzi yang khalaqa telah menciptakan lakum untuk kalian. Laknya nih. Ya kan? Apa yang ia ciptakan untuk kalian? Ma apa yang fil ardi di muka bumi jami'an secara keseluruhan semuanya. Jadi semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Fasilitas yang Allah berikan gratis. Yang paling mahal yang namanya oksigen gratis, kita tidak pernah beli itu. Itu mahal itu. Mahal ya. Orang tersengal nafasnya butuh oksigen mahal itu sehari bisa 75.000. Besoknya beli lagi. Air minum gratis. Oh sekarang dijual ya. Nah, pinter juga ya. Tiba-tiba saja air dijual. Lebih mahal dari bensin. Luar biasa. Jadi semua ini fasilitas dari Allah. Jadi karena ini semua fasilitas dari Allah, ya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tsummastawa, kemudian ia menuju ilas samai ke langit, menuju ke langit. Fasawwahunna, lalu Allah sempurnakan langit itu sab'a samawatin menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia bikulli syai'in atas segala sesuatu alimun maha mengetahui. Jadi untuk berbicara tentang apa ini masalah ini ya. Nah, sudah mulai ini berbicara tentang ini, tentang penciptaan dan ilmu pengetahuan. Jadi untuk menciptakan jagat raya ini butuh pengetahuan. Apakah manusia punya pengetahuan untuk menciptakan jagat raya? Enggak punya lah. Orang bikin rambut saja enggak bisa. Soalnya rambut manusia tidak bisa bikin. Ya. Nggak bisa manusia bikin.
Wah, ini tumbuh dengan sendirinya, jangan ngomong. Gak ada. Yang secara otomatis terjadi, gak ada. Ada tiba-tiba rumah jadi gitu, gak ada. Ada yang membangun. Ya, ini peci ini, kita nggak tahu siapa yang bikin nih peci ini. Nggak tahu siapa yang bikin, tapi kita yakin bahwa ini tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang bikin. Masa ya untuk sesuatu yang sederhana ada yang bikin, tapi kalau yang tidak sederhana nggak ada yang bikin. Matahari terjadi dengan sendirinya itu apaan? Itu nggak ada. Mobil terjadi dengan sendirinya itu rumus apa? Itu nggak ada. Ada yang bikin. Ada yang bikin. Dialah yang maha kuasa, ya, yang maha mengetahui. Pintunya siapa? Gitu. Jadi ini ayat dalam sekali ini. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Maka Allah marah kalau bumi ini tidak dikelola dengan baik. Bumi ini dipakai untuk perbuatan maksiat, marah Allah. Langit marah, bumi marah, gunung marah. Ya, manusia ini itu memang harus, yang memahami harus orang beriman. Ya, harus dengan iman memahaminya. Kalau tidak dengan iman, ya orang mati dibakar, namanya orang dia berperilaku tidak dengan iman, nggak pakai aturan. Ibunya mati dibakar, orang gila itu. Nggak usah itu profesor dokter, saking bodohnya. Ya, profesor dokter kok masih membakar ibunya, sudah mati, meskipun sudah mati. Di dalam Islam itu ya, kasru 'idhamil mayyiti kakasrihi hayyat. Kakasrihi hayyat. Memecah tulang jenazah itu sama saja dengan memecahnya saat hidup. Tidak boleh. Mematahkannya harus dimuliakan. Ya, terus Allah menyempurnakan langit menjadi 7 karena asalnya 1 saja, terus disempurnakan menjadi 7 karena ini jagat raya ini terus berkembang. Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Allah katakan wa inna sesungguhnya kami ini mengembangkan, benar-benar mengembangkan, meluaskan jagat raya yang tadinya sempit jadi luas. Itu yang disebut dengan expanding universe. Nah, jarak antara satu langit dari bumi ke langit pertama belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Teropong Hubble dia katakan ini ada benda langit yang bisa dilihat melalui teropong, itu jaraknya yang terjauh itu 13,7 miliar tahun cahaya. Apa itu? Masih di bawah langit pertama. Jadi jagat raya ini luas sekali. Ya, satu langit dengan langit keduanya belum ada yang tahu jaraknya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan 500 tahun, 500 tahun apa? 500 tahun cahaya, masih pendek 500 tahun cahaya. Ini sudah pakai miliar, 13,7 miliar tahun cahaya. Ya, ada kecepatan yang lebih hebat daripada kecepatan cahaya. Apa itu? Kecepatan pandangan mata. Kecepatan pandangan mata ini bisa miliaran tahun. Begitu kita lihat pas ke atas, kita lihat bintang. Itu jarak bintang itu dari mata kita itu bisa belasan miliar tahun cahaya. Satu kedip mata. Makanya Buruk katanya sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ya, baik. Ya, ini masih rahasia sama sekali. Al-Quran berbicara tentang langit banyak. Ya. Langit meleleh seperti timah, langit retak, langit pecah. Yang ilmu pengetahuan belum tahu ilmu pengetahuan itu. Quran sudah bicara. Ya, wa huwa dan dia bikulli syai'in akan segala sesuatu alim.
Nah, jadi ini nih bagian yang kedua ini. Jadi surah Al-Baqarah itu katanya Bu ada 9 titik. Halo? Iya Pak. Pak katanya bumi juga 7 lapis ya Pak Ustadz. Ya, bumi 7 lapis ya. Jadi Ibu tahu yang namanya langit itu apa menurut bahasa Arab? Ya, dalam bahasa Arab langit itu didefinisikan sebagai kullu ma alaka. Setiap apa saja yang ada di atas kamu. Ada ozon, kroak, bocor gitu, ribut dunia ini. Karena bisa menyebabkan kanker kulit kan. Banyak penyakit yang bisa disebabkan gara-gara ozon itu bocor. Ya. Nah, itu masuk langit itu. Masuk langit. Tapi batasan terakhirnya itu yang tidak tahu. Ya, manusia belum dapat ilmunya. Nah, jadi ini nih di surat Al-Baqarah ini ada 9 bagian Ibu. Surah Al-Baqarah. Ya, apa saja 9 bagian itu? Bagian pertama tentang iman. Iman versus non-iman. Non-iman. Ya, bagian 9 sama dengan bagian 1. Bagian kedua tentang penciptaan. Tentang penciptaan dan ilmu pengetahuan. Tuh, bagian nomor 8 ini bagian nomor 2 ya. Nomor 8 itu sama dengan bagian nomor 2. Bagian nomor 3 nanti bentar lagi akan berbicara tentang hukum. Hukum berkaitan dengan berkaitan atau terkait Bani Israel. Bani Israel. Nanti bagian ke-7 itu hukum untuk orang-orang beriman. Nanti bagian keempatnya akan berbicara tentang ujian. Ujian terhadap Nabi Ibrahim. Nah, bagian ke-6-nya itu berbicara tentang ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim diuji, orang beriman juga akan diuji. Nah, bagian yang ke-5 dan ini yang tengah-tengah nih, ayat 143. Ayat 143. Nah, Al-Baqarah kan ada 286. Nah, tengah-tengahnya ayat 143 ini berbicara tentang umat yang moderat. Berbicara tentang kiblat. Ya. Ini yang tengah-tengah nih berbicara tentang umat yang moderat dan bicara tentang kiblat. Umat yang moderat ini adalah umat yang boleh jadi pemimpin. Ya, kapan bisa moderat? Kalau dia tahu posisi moderat itu posisi tengah, dia tahu sebelah kanan mana, sebelah kiri mana. Untuk mengetahui posisi dia berada di tengah butuh ilmu itu. Nah, untuk bisa moderat butuh ilmu. Nah, arah kiblat ini posisinya juga di tengah nih. Ya, posisinya di tengah. Untuk apa? Untuk mengisyaratkan bahwa umat yang moderat ini harus bersatu. Nah, kita masih di sini nih. Masih di penciptaan dan ilmu pengetahuan.
Maka Allah katakan wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Nanti ini tentang penciptaan Nabi Adam nih. Ya, tentang penciptaan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kalau sudah sampai mana bagian pertama tentang penciptaan sampai ayat 39. Baru setelah itu hukum terkait dengan Bani Israel. Gitu nih Bu. Jadi kalau Ibu cek ya struktur seperti ini, ya pasti bukan manusia bikin lah. Gak mungkin Nabi Muhammad ngarang. Nabi Muhammad nggak sekolah, TK saja nggak sekolah. Gak mungkin. Ini Quran nih, dahsyat sampai sekarang. Para profesor doktor yang belajar sastra Arab, geleng kepala dengan bahasa Quran. Pak Ustadz? Yes. Boleh tanya nggak Pak Ustadz? Boleh. Pak Ustadz, ini tadi kan Pak Ustadz bilang tulang itu kita kan tidak boleh yang orang udah mati ya Pak Ustadz meninggal. Ini apakah sesuatu yang dirusak oleh manusia, tetapi itu bermanfaat baik untuk medis, untuk pengetahuan, ataupun untuk income negara. Misalnya kalau seperti untuk medis, kan kalau yang orang meninggal itu kan banyak otopsi ya Pak Ustadz ya. Banyak sekarang yang melakukan otopsi. Apakah itu tuh dilarang ya Pak Ustadz? Karena mereka kan sudah merusak anggota tubuh manusia. Tapi sementara yang otopsi itu kan dibutuhkan untuk misalnya kayak ada pembunuhan segala macam. Apakah itu juga berdosa Pak Ustadz? Itu satu. Enggak, yang kedua, untuk otopsi enggak. Yang kedua untuk ini ya Pak Ustadz, untuk income. Misalkan sekarang ini kan banyak seperti tambang gitu ya Pak Ustadz ya, atau kontraktor segala macam. Nah mereka kan melakukan pertambangan itu kan untuk income negara. Yang kontraktor pun juga gitu. Tetapi banyak karena ulah mereka itu banyak yang rusak seperti kita banjir segala macam. Nah itu bisa dibilang mereka merusak nggak Pak Ustadz? Padahal itu kan untuk butuh untuk income negara. Iya. Seperti yang tulang tadi butuh untuk otopsi dan ini income negara, itu merusak nggak Pak Ustadz? Di kategori merusak? Ya, jadi kalau untuk otopsi ya itu dibolehkan karena itu darurat. Ya, kalau untuk otopsi karena itu darurat. Tapi kalau ambil mata, ambil ginjal, ambil hati, ambil itu yang tidak dibolehkan itu. Ya. Itu tidak dibolehkan. Saya mau bawakan ini ya, hadis tentang itu ya. Ini hadis yang tadi saya bawakan, Bu Desti ya. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru memecah atau mematahkan azmil mayyit, tulang jenazah, tulang mayit, kakasrihi hayyan, ya seperti mematahkannya saat dia masih hidup. Ya boleh, ya harus dihormati. Dalam urusan apa? Fil itsmi, dalam urusan dosa. Oke, sekarang bagaimana kalau dengan urusan otopsi? Ya, ini saya mau ini tentang ini ya. Sekarang tentang otopsi ya. Bahasa Arab tasyrih. Ya, tentang apa namanya? Tentang otopsi ini ada 3 hal ya. Ya, katakan pertama untuk mendapatkan kesimpulan
akan sebab kematian dari sebuah kejahatan. Misalnya Joshua, ya, Brigadir Joshua diotopsi apa saja, ya, itu boleh, ya, boleh, ya, dilakukan otopsi untuk diketahui penyebab kematiannya. Terus yang kedua, at-tasyrih li ghardi tahaqquq min amradin wabaiyah linattakhidha ala dhawihi al-ihtiyatat al-kafilah bil wiqaiyah. Ya, otopsi untuk diketahui penyakit-penyakit yang mewabah. Ini orang ini terkena, misalnya terkena COVID, dilakukan pengecekan, ya, seperti apa itunya, misalnya virusnya dan seterusnya, penyebabnya itu boleh, supaya dijadikan pelajaran untuk dilakukan langkah-langkah yang semestinya dari hasil penelitian itu. Yang kedua, at-tasyrih lil ghardil ilmi. Ya, bedah jenazah untuk tujuan ilmu. Ta'alluman wa ta'liman, baik dalam rangka belajar atau mengajar. Jadi dibedah itu untuk tujuan ilmu. Ya. Itu ada 3 macam, ya. Sekarang apa yang difatwakan oleh para ulama? Untuk yang pertama dan kedua, karena otopsi untuk mengetahui penyebab kejahatan atau penyebab penyakit dan seterusnya, itu dibolehkan. Karena untuk kemaslahatan yang banyak, ya, dalam urusan keamanan, urusan keadilan, urusan melindungi masyarakat dari penyakit yang bisa mewabah, ya, dari melindungi seseorang dari hak-haknya dilanggar, ya. Jadi ada masalah yang banyak untuk itu. Oleh karena itu, ulama-ulama membolehkan, ya, untuk 2 tujuan itu. Ya, baik jenazahnya itu jenazah orang yang baik-baik saja, orang beriman, baik, maupun jenazah orang kafir, boleh, ya, untuk tujuan keadilan, tujuan keamanan, ya. Nah, tapi kalau untuk tujuan ilmu pengetahuan, untuk pengajaran, untuk pengajaran, ini dilihat apa katanya. Jadi syariat Islam itu datang untuk memperoleh maslahat dan mengembangkan kemaslahatan, ya, untuk mencegah terjadinya kerusakan, terjadinya bahaya, dan mengeliminir terjadinya bahaya. Dan wabirtika bi'adna ad-dararain litafwid asyri. Jadi dilihat nanti untuk tujuan pengajaran ini harus dilihat 2 sisi. Dilihat untung dan rugi, dilihat maslahat dan mafsadat. Maslahatnya buat apa itu kalau pengetahuan? Ya, banyak maslahatnya apa mafsadatnya. Nah, kalau dalam pembedahan itu akan diperoleh kemajuan ilmu pengetahuan dalam urusan dalam cabang-cabang ilmu kedokteran, maka itu dibolehkan, ya, secara garis besar dibolehkan. Gitu, secara garis besarnya dibolehkan, tapi harus tetap dijaga batas-batas. Misalnya jangan tulang itu dipatahkan, dipecah, ya, itu tetap harus dijaga kehormatan orang yang beriman, ya, karena hadis tadi itu.
Jadi mereka mengatakan untuk penelitian seperti ini jangan diambil dari orang-orang yang mulia. Dari penjahat boleh. Penjahat mati dibunuh gitu, sok tuh dibedah tuh penjahat. Ya, tapi kalau ulama jangan. Kenapa itu? Ya, itu ya. Nah, misalnya orang bunuh diri, ya kan? Ya dia memang sudah bunuh diri, saktian dipakai itu. Orang baik-baik saja dibedah, ya tidak etis. Begitu deh. Baik, terus untuk misalnya untuk penambangan dan seterusnya kan biasanya ada itu ya. Ada analisa lingkungan dulu. Ada analisa lingkungan dulu. Misalnya sekarang ya ada orang asing mau menanam modal untuk tambang batu bara di Kalimantan. Itu dari BKPM itu datang, dilakukan pengecekan, dilakukan riset apa dampaknya bagi lingkungan. Kalau dampaknya berbahaya biasanya tidak disetujui. Begitu ya. Kalau dilihat dampaknya tidak berbahaya, ada dampak tapi bisa diatasi, biasanya disetujui. Seperti misalnya pabrik pembuatan pabrik untuk pembuatan baterai untuk mobil listrik itu. Iya. Ya, Gersik. Saya tidak tahu tuh sudah disetujui apa belum. Udah. Gimana Bu? Udah sih yang di Gersik kayaknya Pak Ustadz ya. Oh. Nggak salah ya. Karena kan sekarang udah mulai tampangnya Pak Ustadz. Kemarin ini kan sempat terhambat. Tapi Ya, sekarang nikel. operasi lagi karena udah disetujui kayaknya ya. Ya. Kayak smelter itu kan udah mulai dibikin. Karena kan Iya. ada investor kan. Iya. Ya berarti kajiannya sudah. Ya, dulu kan di awal-awal takut merusak lingkungan. Ya takut. Pokoknya gunung pun bisa rusak itu dari Karena ilegal. Limbah-limbahnya. Ya terus pasti kan terus dilakukan riset kan untuk itu. Iya. Ya. Nah apabila pemerintah melihat bahwa dari keamanan dampak lingkungannya itu tidak terlalu masalah, biasanya disetujui. Begitu. Ya, tapi kalau yang ilegal. Ya yang dikhawatirkan itu gini ya, ada kong kali kong antara mereka yang mau memproduksi atau mau menambang tambang itu dengan oknum-oknum yang tidak peduli dengan lingkungan itu. Iya, banyak Pak Ustadz. Pejabat-pejabatnya kan banyak kong kali kong ya dengan investornya ya. Iya, saya jumpai dulu ya waktu saya ngajar di BKPM. Lama saya, 17 tahun saya ngajar di BKPM sampai sekarang. Iya. Ya, begitu ya berita-beritanya. Jadi ada riset untuk pengendalian dampak lingkungan. Iya. Saya kira itu ya. Bahwa nanti terjadi bencana apa segala, ya semua ada risiko. Iya. Semua ada risiko. Tapi yang kita kayak Jakarta di mana terjadi banjir dan seterusnya, itu banyak sekali penyebabnya ya, banyak sekali penyebabnya. Karena itu manusia ya Pak Ustadz, itu yang berdosa ya Pak Ustadz. Itu yang merusak ya. Ya terkadang yang secara alami aman banyak berbuat dosa jadi banjir. Iya benar. Ya dibikin pokoknya dosa-dosa itu. Iya. Yang lihat saja di Saudi, di Jeddah itu mobil ratusan udah bebas mobil ya Pak Ustadz? Iya Bu. Semenjak kerajaannya diganti ya Pak, yang putra rajanya diganti, sekarang udah bebas ya Pak Ustadz ya? Udah bebas banget sekarang ya?
Maka saya juga heran, kok bisa gitu? Itu kan sementara kan negara apa ya, Islam ya Pak Ustadz ya. Tapi kok sekarang udah dibebaskan sama raja yang baru ya. Jadi kalau banjir sih sudah dulu ya, tahun berapa itu. Saya mau dapat kucuran dana untuk bangun pesantren. Belum ditandatangani terjadi banjir di Jeddah. Terjadi banjir sampai 500 orang Saudi meninggal kan. Jadi sudah sejak dulu tuh kan. Memang belum cerdas kayak orang Indonesia ya untuk urusan ini, karena mereka jarang ada hujan kan. Iya, karena panas ya. Tidak dipersiapkan untuk ininya, untuk drainasenya. Iya. Ya, tidak dipersiapkan. Yang di Mekah saya datang ya waktu tahun 2017 tuh. Lihat ya sudah dibikin tuh untuk saluran air tuh. Meskipun kita lihat aneh ya. Kita lihat aneh. Dibikin tuh saluran-saluran air. Tapi kalau di Mekah itu sebentar ya kalau itu. Kalau banjir sebentar. Karena dibikin saluran-saluran air. Yang ini Jeddah ini kecolongan banget gitu. Kecolongan banget. Tidak ada saluran. Tidak ada saluran air itu. Kecolongan banget gitu. Masya Allah. Tapi kenapa itu bisa begitu? Ya, saya sih merujuknya pasti itu. Karena banyak maksiat. Oh gitu Pak Ustadz, sama dengan kita ya. Banyak oknum juga, oknum yang bermain ya. Ya, banyak maksiat. Maksiat. Jadi kita ini mesti jaga-jaga lingkungan kita nih. Ya, suruh pada tobat biar tidak dikasih banjir, tidak dikasih gempa gitu kan. Iya. Sebab kalau sudah terjadi kita nggak bisa nolak. Iya benar. Ya, tapi itu memang benar nggak Pak Ustadz, kutukan gitu. Jadi di suatu daerah yang banyak maksiat, terjadi gempa segala macam, benar nggak Pak Ustadz itu dibilangin itu kutukan dari Allah? Benar nggak Pak Ustadz? Iya. Kan ada hadis ya, saya hafal banyak hadis tentang gempa, tentang kematian massal. Misalnya hadis yang khamsun bi khamsin itu yang mengatakan idza dhaharat fihimul fahishatu fasyafihimul maut. Apabila perbuatan keji itu tampak, perbuatan keji itu mendominasi, maka pasti akan terjadi kematian massal. Kasihnya tidak berdosa. Iya, yang terus kalau musibah itu turun, yang terkena bukan orang yang zalim saja. Iya. Ya, orang yang baik-baik juga kena juga. Iya. Ya, tapi untuk orang yang baik itu jadi rahmat. Kalau dia mati syahid. Ya. Gitu. Gempa di Sukabumi orang beriman mati ya syahid bagi dia. Rahmat. Iya. Tapi bagi orang yang biasa berbuat maksiat ya siksa bagi dia. Nggak sempat bertobat. Iya, nggak sempat bertobat. Jadi ini kita gimana Bu ini nih? Udah mau Isya nih. Zuhur. Udah mau zuhur. Ngaji terus. Belajar sambil ngobrol. Iya, ini Jibrol nih namanya nih. Jibrol ngaji ngobrol. Iya, kalau belajar dari Jabrol. Azan Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik ya, Bapak Ibu, Ustaz terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran. Dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di kelas ini dan kita sudah selesai 2 sesi, alhamdulillah, dan kita sudahkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.